Kemarin dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama itu qad aflahal mu'minun, itu ada 6. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kita ingin menjadi orang yang muflih, beruntung. Nah, beruntung. Jadi kalau dalam Al-Quran muflih, aflaha itu diterjemahkan beruntung. Tapi kalau dalam adzan hayya 'alal falah itu sering diartikan menang. Nah, ini kalau bahasa Inggris prosperous sama successful. Nah, itu ada 6 dalam qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Nah, itu. Nah, kemudian dalam Al-Baqarah ayat kedua, 3, 4, 1 sampai ayat 7 itu orang yang muflih itu pertama beriman kepada ghaib, kedua mendirikan sholat, ketiga mengeluarkan menafkahkan rizki yang diberikan oleh Allah meskipun belum sampai nisab. Kalau di surat Al-Mu'minun tadi zakat, kalau zakat itu sampai nisab. Nah, nisab itu sekarang 86 gram. Nah, itu lihat-lihat kalau harganya emas itu 800 1 gram berarti sekitar 60-an juta. Nah, itu zakat. Kalau sedekah itu berapa saja, yang penting kita ada uang kemudian kita keluarkan untuk membantu orang fakir miskin, untuk membantu masyarakat, membantu membangun masjid, sekolahan dan sebagainya. Itu alladzina wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian yang keempat, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang kelima, yakin akan adanya hari bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 104, siapa itu al-muflihun itu? Wa ulaika humul muflihun, yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, yaitu para dai. Kalau kita menjadi dai yang selalu mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi 3 hal ini, yaitu mengajak kepada kebaikan, memerintah untuk berbuat baik, kemudian menolak atau melarang untuk perbuatan yang buruk, yang mungkar. Yang mungkar itu apa saja? Mencuri, menipu, curang, berdusta, zalim, dan sebagainya. Nah, ini sering dilakukan oleh orang-orang yang memegang kekuasaan. Nah, itu siapa yang suka atau berani melarang mereka, itu termasuk orang yang muflihun. Kemudian ada juga dalam surat Al-A'raf wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Al-A'raf ayat 7. Nah,
juga dalam Al-Mu'minun ayat 102, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang berat timbangannya nanti waktu ditimbang di hari akhir, di hari hisab. Saqulat itu sakil itu berat, mawazinuhu timbangan, mawazin jamak min mizan, timbangan. Jadi kalau perbuatan kita itu nanti ditimbang, perbuatan baik dan buruk itu ditimbang. Nah, kalau perbuatan baiknya itu lebih berat karena saking banyaknya perbuatan baik kita, maka itulah orang-orang yang muflihun. Nah, perbuatan baik, perbaik untuk diri, untuk masyarakat, untuk keluarga, perbuatan baik, maka seluruh amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, ibadah, muamalah kita laksanakan dengan baik, maka itu adalah orang-orang yang muflihun. Nah, kemudian dalam surat Al-A'raf 157, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, wa azzaruhu, dan kemudian dia ikut membela Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad diperangi, dia membela Nabi Muhammad. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Nah, ini dalam surat Al-A'raf. Kemudian surat At-Taubah ayat 88, yaitu lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun, yaitu Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersama Rasulullah yang berjihad dengan harta mereka dan jiwa raga mereka untuk berperang. Jadi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad kemudian bersama-sama berjihad. Jihad ini sering artinya itu maksudnya perang. Nah, berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda mereka dan dengan jiwa raga. Artinya siap, nyawanya dicabut oleh Allah karena perang. Nah, ini termasuk orang-orang yang muflihun. Kemudian yang keenam, innama kana qaulal mu'minin, surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun, yaitu orang-orang mukminin apabila mereka, orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil, diajak kepada untuk Allah dan untuk Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghukumi. Untuk liyahkum ini sering diartikan juga untuk memerintah, untuk memimpin, untuk menghukumi di antara orang-orang mukmin, memberi keputusan, untuk memerintah. Hukumah itu artinya pemerintah.
ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jadi kalau mereka menjadi pemimpin, menjadi pemerintah, menjadi ketua pengurus suatu organisasi, menjadi kepala daerah dan sebagainya, mereka sami'na wa ata'na terhadap Allah dan Rasulnya. Liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sudah, saya dengar, saya taat saja apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis, saya laksanakan. Nah, ini kalau menjadi pemimpin itu melaksanakan. Inilah al-muflihun. Ini ada 6, ini saya sampai mengumpulkan di Al-Quran sampai ada 10, kurang lebih 10. Nah, hakadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.